Apa itu filsafat dan bagaimana definisinya? Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab filsafah, yang berasal dari bahasa Yunani philosophia, yaitu philos, berarti cinta dan suka, dan sophia, berarti pengetahuan dan hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Plato, yakni pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua menurut Francis Bacon, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Yang ketiga yaitu menurut Al-Farabi, yakni filsafat adalah ilmu tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Pada zaman modern ini, pada umumnya orang telah sepakat untuk mempelajari ilmu filsafat itu dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari sejarah perkembangan sejak dahulu kala hingga sekarang, atau biasa disebut dengan metode historis, dan dengan cara mempelajari isi atau lapangan pembahasannya dengan diatur dalam bidang-bidang tertentu, atau biasa disebut dengan metode sistematis. Manfaat filsafat dalam kehidupan adalah yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Yang keempat, persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Dan yang terakhir, yang kelima, menjawab keraguan. Sementara itu, Sudarsono 1993 menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir filosofis adalah sebagai berikut. A. Metodis, yaitu menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh filsuf atau ahli filsafat dalam proses berpikir. B. Sistematis, yaitu berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikir filosofis. C. Koheren, yaitu di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. D. Rasional, yaitu berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logikal. E. Komprehensif, yaitu berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang atau multidimensi. F. Radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. G. Universal, yaitu muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Apa itu filsafat pendidikan? 1. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi hasanah ilmu. A. Idealisme, dari beberapa tokoh yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang bersifat rohani atau integrasi. B. Realisme, dari beberapa tokoh yang berpendapat aliran ini memandang realitas secara dualitas. Realisme membagi bahwa hakikat realitas trait. C. Muturalisme, dari beberapa tokoh yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. D. Pragmatisme, merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif, tergantung kepada kemampuan manusia. E. Eksistensialisme, dari beberapa ahli memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi pengenalan masalah-masalah pendidikan. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang mengkomprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisis filsafat terhadap lapangan pendidikan. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat dunia, hakikat manusia termasuk hakikat anak. A. Ontologi dan pendidikan.
1. Teologi. Masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Kosmologi. Implikasi kajian kosmologi terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realitas fisik. 3. Manusia. Metafisika mempersonalkan hakikat realita, termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. B. Epistemologi dan pendidikan. Epistemologi memberikan sumbangan bagi filsafat pendidikan. Pengetahuan apa yang harus diberikan pada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana cara menyampaikan pengetahuan merupakan sumbangan epistemologi dalam pendidikan. C. Aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Perumusan tujuan pendidikan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai adalah hampa. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. 3. Filsafat pendidikan terapan dari filsafat umum. Baruch-Bakar 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu A. Filsafat pendidikan atau konservatif, B. Filsafat pendidikan atau progresif. Filsafat progresif tersebut melahirkan beberapa filsafat pendidikan, yakni perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. A. Pandangan mengenai kenyataan perennialisme berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan manusia terutama ialah jaminan bahwa realita itu bersifat universal, bahwa realita itu ada di mana saja dan sama di setiap waktu. Ontologi perennialisme berisikan benda, individual, esensi, aksiden, dan substansi. B. Pandangan mengenai nilai perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya, sedangkan perbuatan manusia merupakan pancaran isi jiwanya yang berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan. C. Pandangan mengenai pengetahuan. Kepercayaan adalah pangkal tolak perennialisme mengenai kenyataan dan pengetahuan. Artinya, sesuatu itu ada kesesuaian antara pikir atau kepercayaan dengan benda-benda. D. Pandangan tentang pendidikan. Teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat, yakni 1. Plato. Tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. 2. Aristoteles adalah murid Plato. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. 3. Thomas Aquinas berpendapat pendidikan adalah menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. E. Pandangan mengenai belajar teori dasar dalam belajar menurut perennialisme adalah 1. Mental disiplin sebagai teori dasar. 2. Rasionalitas dan asas kemerdekaan. 3. Learning to reason, belajar untuk berpikir. 4. Belajar sebagai persiapan hidup. 5. Learning through teaching, atau belajar melalui pengajaran. 2. Esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. 3. Progresivisme bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan tahun 1918. Progresivisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat sekitar abad ke-20. 4. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresifisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata
susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan budaya yang bercorak modern. 4. Peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. 5. Beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan, misalnya idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. C. Apa yang menjadi persoalan filsafat? Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat sangat umum. Persoalan filsafat bersifat sangat umum, artinya persoalan filsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. 2. Tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta, artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. 3. Bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai, artinya persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. 4. Bersifat kritis. Persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa memeriksa secara kritis. 5. Bersifat sinopatik. Persoalan filsafat bersifat sinopatik mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. 6. Bersifat implikatif. Persoalan filsafat bersifat implikatif, artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. D. Bagaimana berpikir kefilsafatan? Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara keseluruhan dan sistematis karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama. Apa saja yang menjadi cabang filsafat? Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang cabang-cabang filsafat, di antaranya sebagai berikut. 1. De Liangie membagikan filsafat menjadi metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. 2. Plato membedakan filsafat pada 3 cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika. 3. Louis Okatasov menyebutkan cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, epistemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosial, dan estetika. 1. Metafisika. Persoalan-persoalan metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu persoalan ontologi, persoalan kosmologi, dan persoalan antropologi. Metafisika khusus membicarakan hakikat segala sesuatu yang ada. Menurut Langeveld, hakikat segala sesuatu dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, kosmologi, yaitu bagian metafisika yang mempersoalkan hakikat alam semesta dan isinya kecuali manusia. Kedua, astropologi adalah metafisika khusus yang mengkaji hakikat manusia. Terakhir adalah teologi, adalah metafisika khusus yang mempersoalkan Tuhan. 2. Epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunannya atau logis. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, artinya pengetahuan, dan logos, artinya teori.
Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber struktur dan metode yang sah tentang pengetahuan. Secara umum, terdapat 4 jenis kebenaran yang dikenal orang, yaitu kebenaran religius, kebenaran filosofis, kebenaran estetis, dan keberanian ilmiah. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Menurut Schachtel, ada 2 bidang yang paling populer terkait penilaian, yaitu tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik. Sehingga aksiologi dibagi dalam 2 jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian dan perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Sedangkan estetika merupakan bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan tidak indah atau jelek. Demikian materi pada video kali ini. Terima kasih. See you next time, guys.